Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Aset Tak Berwujud. Saya Mayadi Cahya dengan NIM 225221265. Saya Anis Rahmawati dengan NIM 225221266. Saya Anissa Priscillia dengan NIM 225221267. Saya Delia Anissa Putri NIM 225221268. Pengertian aset tak berwujud. ISO 2010, aset tak berwujud adalah aset teridentifikasi non-moneter yang tidak dapat disentuh atau diukur secara fisik. Karakteristik utama aset tak berwujud: yang pertama, dapat diidentifikasi; yang kedua, tidak memiliki eksistensi fisik; yang ketiga, tidak mempunyai fisik wujud. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga siap digunakan. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran aset sebesar nilai wajar aset yang diserahkan jika pertukaran memiliki substansi komersial, nilai wajar aset yang terima jika pertukaran memiliki substansi secara andal, nilai tercatat aset yang diserahkan jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau nilai wajar aset yang diserahkan atau diterima tidak dapat diukur secara andal. Yang kedua, aset tidak terwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya. Yang ketiga, penurunan nilai aset tidak terwujud diakui sebagai kerugian pada waktu terjadinya. Ada pengakuan awal aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika memenuhi definisi aset tak berwujud, memenuhi kriteria pengakuan yang meliputi kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Jika kriteria pengakuan tidak terpenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai bahan. Aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud tergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut diakuisisi. Terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud. Yang pertama, perolehan terpisah. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Yang ketiga, akuisisi dengan hibah pemerintah. Yang keempat, pertukaran aset. Yang kelima, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset. Yang pertama, model biaya perolehan. Yang kedua, model revaluasi. Ada model biaya perolehan. Jika entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya adalah model revaluasi. Apabila entitas memilih model revaluasi, maka aset setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya adalah amortisasi. Setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud. Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi masa manfaat terbatas dan masa manfaat tidak terbatas. Pertama, masa manfaat terbatas. Ada 7 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Yang kedua, jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset dikurangi nilai sisa. Yang ketiga, amortisasi dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dan dihentikan pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Yang keempat, metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan. Yang kelima, suatu aset memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan manfaat dengan periode waktu. Yang keenam, masa manfaat tersebut harus ditentukan berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk merawat aset pada standar kinerjanya. Dan yang terakhir, masa manfaat tidak terbatas bukan berarti masa manfaat tidak terhingga. Selanjutnya, jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud terkait pemasaran. Contohnya, merek atau nama dagang. Yang kedua, aset tak berwujud terkait pelanggan. Yang contohnya daftar pelanggan. Dan yang ketiga, aset tak berwujud terkait artistik. Contoh di sini adalah hak kepemilikan atas drama.
karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi audiovisual lainnya. Yang keempat, aset tak berwujud terkait kontrak. Contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi. Yang kelima, aset tak berwujud terkait teknologi. Contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu goodwill. Goodwill merupakan kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak dapat dikapitalisasi. Selanjutnya, penghapusan goodwill. Yang ke-1, goodwill dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Yang kedua, tidak harus diamortasi. Yang ketiga, disesuaikan nilai tercatatnya hanya ketika nilai goodwill turun. Yang keempat, harga pembelian lebih kecil dari nilai wajar aset neto yang diperoleh. Yang kelima, jumlah kelebihan dicatat sebagai keuntungan oleh pihak pembeli. Yang terakhir yaitu penurunan aset tidak terwujud atau tak berwujud. Penurunan aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas selain goodwill. Yang pertama, harus dilakukan uji untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Yang kedua, uji penurunan nilai sama dengan untuk aset tak berwujud yang masa manfaatnya tak terbatas, yaitu membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tak berwujud dengan nilai tercatat aset. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari nilai tercatat, maka perusahaan mengakui penurunan nilai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.